ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kemudahan karunia yang tidak terhingga hingga pada kesempatan yang pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah yang pada malam ini kita akan bahas 106, 107 ataupun selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man ansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw minha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ardh wa ma lahu min dunillahi min waliyyin wa la nasir." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus, menghilangkan satu ayat ataupun melupakannya, membatalkannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan yang lebih baik daripadanya ataupun minimal semisalnya. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah Zat yang atas segala sesuatu Maha Mampu? Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya singgasana seluruh yang di langit dan di bumi, kerajaan-kerajaan yang di langit dan di bumi, dan bagi kalian tiada penolong, tiada yang membantu kalian dari selain Allah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini sebagaimana yang terdahulu, yaitu menetapkan nasakh di dalam agama, menghapus, penghapusan syariat. Ketika syariat dihapus, maka Allah ganti dengan yang serupa atau yang bahkan lebih baik daripadanya. Ini yang berlaku sebagaimana sejak zaman dahulu, dimulai sejak zaman Nabi Adam. Di dalam saat Nabi Adam dibolehkan putra lelaki menikahi putri perempuan dari satu ayat tadi, kemudian dilarang. Di zaman Nabi Nuh dihalalkan segala binatang, kemudian dihapus setelah itu. Di dalam syariat Nabi Ibrahim juga demikian. Allah menghalalkan berbagai hal-hal, kemudian Allah hapus, atau sebaliknya, Allah mengharamkan banyak hal, kemudian dihapus. Di dalam syariat Bani Israil juga demikian. Seorang lelaki boleh menikahi dua wanita yang bersaudari, kemudian dihapus. Juga di dalam syariat Islam banyak hal yang terjadi penghapusan. Menghapus tersebut bisa jadi derajatnya lebih rendah ataupun lebih ringan, ataupun bisa berpindah kepada sesuatu yang lebih berat. Contoh dari penghapusan syariat, dari yang ringan menjadi berat, seperti puasa. Puasa tidak awal Islam, Allah mewajibkan puasa Asyura, kemudian Allah hapus dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga kaum muslimin berpuasa 30 hari penuh atau minimal 29 hari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimana di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Adapun penghapusan yang menjadi lebih ringan sangat banyak sekali. Dahulu Allah perintahkan sholat
perintah pertama kali turun kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam 50 kali sholat. Kemudian Rasulullah SAW meminta keringanan hingga pada akhirnya 5 kali sholat dengan bahasa 50 sholat. Ini sesuatu hal yang meringankan. Dan seterusnya banyak hal di dalam syariat Islam Allah meringankan. Demikian pula di dalam syariat berperang. Di awal Islam, satu muslim tidak boleh mundur dari 10 lawan dari orang-orang kafir. Bila mundur dari 10 orang, maka dia digolongkan sebagai orang munafik. Kemudian Allah ingatkan, satu orang berbanding dengan 2 orang, satu orang setara menghadapi 2 orang. Bila lebih, maka boleh mundur. Tapi kalau ya 2 kemudian dia mundur, dia termasuk dari orang munafik. Ini syariat-syariat yang meringankan, yang tadinya berat. Ya, berperang satu melawan musuh sejumlah 10, itu dikarenakan kekuatan iman mereka, itu dikarenakan ketakwaan mereka, itu dikarenakan Allah berikan anugerah kepada mereka. Namun ya menjelang ya akhir dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian memberikan syariat untuk umat mendekati hari kiamat tidak akan sanggup melakukan. Ya, maka Allah gantikan satu melawan 2 orang, tidak boleh mundur. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Quran, sekarang Allah ringankan bagi kalian, menunjukkan ya keringanan dalam Islam yang tadinya suatu syariat, kemudian Allah hapus, kemudian Allah ringankan. Sebagaimana ayat ini pula ya turun sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, suatu malam para sahabat bangun malam, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba apabila memasuki surat tertentu ternyata tidak bisa dibaca, dan dialami pula oleh para sahabat yang lain. Mau membaca ternyata tidak bisa. Kemudian pagi harinya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, innaha mimma nusikha. Ayat-ayat yang kalian baca termasuk ayat-ayat yang Allah telah hapus tadi malam, sehingga tidak lagi dibaca. Sehingga tulisan-tulisan yang di pelepah-pelepah Quran di bebatuan juga telah tidak ada, karena ayat tersebut telah Allah hapus pada malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala sesuatu maha. Ayat ini isyarat ya, bahkan sebagai dalil pensyariatan nasakh, penghapusan agama, sesuatu yang mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu maha. Bahkan dilanjutkan pada ayat selanjutnya, alam ta'lam ya annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya seluruh singgasana kerajaan, baik yang di langit, baik yang di bumi. Maka bagi kalian bila tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian tidak memiliki penolong, juga tidak ada yang bisa membantu kalian. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam ayat ini, yursyidu ta'ala ibadahu bihada ila annahu al-mutasarrif fi khalqi bima syaa. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita sebagai para hamba bahwasanya Allah adalah zat yang mengatur segalanya untuk para hamba.
Di dalam penciptaan, demikian pula di dalam syariat. Sebagaimana Allah dalam penciptaan, Allah menciptakan segala yang Allah kehendaki. Maka dalam syariat pula, bila Allah menetapkan, bila Allah menghapus, itu baginya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falahul khalq wal amru, maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kuasa untuk menciptakan dan kuasa pula untuk mengatur segala sesuatu. Wa huwal mutasarrif, karena Allah yang mengatur segalanya. Maka mayahluquhum kama syaa, sebagaimana Allah menciptakan bentuk-bentuk makhluknya seperti yang Allah kehendaki. Wa yus'idu may yasha, Allah memberikan kebahagiaan kepada makhluk-makhluknya. Wa yusyqi may yasha, dan menurunkan ya keburukan kepada makhluknya. Itu kan Allah. Sebagian orang diberikan kebahagiaan, sebagian orang dia sengsara. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah menciptakan manusia, sebagian di antara makhluknya berada di dalam surga, masuk dalam surga, dan sebagian masuk ke dalam neraka. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yushfi man yasha wa yusahhihu man yasha wa yurithu man yasha. Allah memberikan kesehatan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah memberikan hamba ya penyakit-penyakit sesuai yang Allah kehendaki. Itu semua adalah hak Allah. Wa yuwaffiqu man yasha wa yakhdhul man yasha. Allah memberikan taufik kepada makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Dan sebagainya. Allah pun ya menghukum seorang hamba sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mendapat hidayah, sebagian mendapatkan ya kesesatan, diharapkan baginya hidayah. Kadzalika yahkumu bi ibadihi bima syaa. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum-hukum kepada para hambanya sesuai yang Allah kehendaki. Fa yuhillu ma yasha, maka Allah menghalalkan apapun yang Allah kehendaki. Wa yuharrimu ma syaa, dan Allah mengharamkan bagi para hamba sesuatu yang Allah kehendaki pula. Wa yubihu ma yasha wa yakhdhuru ma yasha. Allah membolehkan bagi hamba apa yang Allah kehendaki dan melarang sesuatu yang Allah kehendaki pula. Wa huwa alladhi yahkumu ma yurid wa la mu'aqqiba li hukmihi, karena Allah yang menurunkan hukum sesuai yang Allah kehendaki dan tidak ada yang bisa protes dengan hukum Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak berhak para makhluk bertanya tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tidak berhak. Justru yang berhak Allah menanyakan perbuatan-perbuatan para hamba. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, kita tidak berhak. Kenapa Allah melakukan itu? Kenapa Allah menurunkan itu? Kenapa Allah menciptakan itu? Kenapa Allah? Itu hak Allah. Allah ciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya yang kita tidak tahu. Maka perbuatan-perbuatan Allah tidak pantas orang hamba menanyakannya. Ini kenapa diberi sakit? Ini diberi sehat? Ini diberikan kemenangan? Ini diberikan kekalahan? Allah menghendaki sesuatu yang Allah kehendaki. Kenapa hamba ini kaya raya? Kenapa hamba ini miskin? Allah yang menghendaki. Tidak boleh seseorang bertanya tentang perbuatan-perbuatan wala mu'aqqiba li hukmihi. Tidak boleh seorang hamba protes terhadap keputusan Allah. Dan seorang hamba tidak layak menanyakan perbuatan-perbuatan Allah. Justru sebaliknya, hambalah yang ditanya. Kenapa kamu bisa seperti ini? Yang lain bisa, kenapa tidak bisa? Orang-orang pada mampu pergi ke masjid, kenapa kalian berleha-leha di luar masjid? Kenapa para orang-orang mukmin bisa berpuasa di bulan Ramadan penuh? Kenapa kalian tidak berpuasa? Justru hambalah yang dimintai pertanggungjawaban. Dan tidak seorang pun meminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, karena Allah yang memutuskan. Allahul khalqu wal amru. Sebagaimana Allah yang mencipta, maka Allah yang mengatur pula antara ciptaan dan aturan
itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wala yus'alu amma yaf'al. Maka tidak layak, tidak sah, tidak diperbolehkan menanyakan hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang harus ditanya. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Apa sebabnya? Karena dunia berkaitan dengan sebab dan akibat. Kamu tidak makan, maka kamu lapar. Kamu tidak minum, maka kamu haus. Kamu tidak menjaga kesehatan, maka jatuh sakit. Ini hukum dunia. Hukum dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya membalas, memberikan balasan, dan balasan yang setimpal. Orang tidak mau beribadah kepada Allah, maka balasannya yang masuk neraka. Seorang hamba yang taat, yang patuh, yang tunduk, mengkaji ayat-ayat Allah, yang diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dimasukkan dalam surga. Karena yang berhak ditanya itu adalah para hamba. Kenapa? Ya, kenapa bisa seperti ini? Bukankah manusia diberikan iroda, diberikan kehendak hidup itu pilihan? Mau memilih melangkahkan kaki jalan ke kanan atau melangkahkan kaki ke kiri? Dan cuma akan ditanya, kamu ke masjid, yang Allah akan tanya niatnya apa, tujuannya apa, untuk apa? Sebaliknya orang-orang yang berbuat kejahatan, dia juga akan ditanya, kenapa tidak sholat? Bukankah sudah mendengar azan? Allah berikan telinga, Allah berikan kesehatan, masa mana rasa syukur kepada Allah? Akan ditanya. Ya, semua hal akan ditanya di hadapan Allah. Dan para makhluk kelak dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa yahtabiru ibadahum wa ta'atuhum li rusulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menguji para hamba-Nya sejauh mana ketaatan mereka terhadap rasul-rasulnya, dan apakah mereka tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang Allah turunkan, di antaranya juga penghapusan syariat. Fayamuru bisyai'in ma fihi maslahat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala sesuatu pasti ada maslahat, pasti ada baiknya. Tidak mungkin Allah memerintahkan kemudian tidak ada gunanya, tidak ada baiknya, tidak mungkin. Kenapa manusia sholat? Apa baiknya sholat? Sholat adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Lihat orang-orang yang tidak pernah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya kacau, hatinya kacau, kehidupannya gersang. Dia hidup, tapi sesungguhnya dia mati karena tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang mukmin di setiap harinya dia diperintahkan untuk selalu berhubungan dengan Allah, di pagi, di petang, di siang, di sore, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati manusia menjadi tenang. Bayangkan antara subuh sampai waktu zuhur, banyak manusia yang mengalami masalah, banyak mengalami keadaan-keadaan, banyak yang hati mereka goncang, jiwa mereka stres. Tapi begitu kembali sholat zuhur, kembali ke Islam, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lembut. Hatinya ibarat seperti kalau baterai telah dicas, mendapatkan masukan aliran listrik. Kemudian di antara zuhur sampai asar juga demikian, puncak-puncak dari bekerjanya manusia. Maka dalam puasa diperintahkan. Kenapa antara zuhur dan asar waktunya dekat? Karena di waktu itu adalah waktu yang manusia, sehingga segera menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memulihkan kembali batinnya, hatinya, jiwanya. Kemudian dari asar kepada maghrib kepada isya, waktu yang betul-betul yang jernih untuk bermunajat kepada Allah. Pikirannya sudah lepas dari dunia, dia seharian penuh sudah pikirannya telah menggunakan dunia,
maka sudah waktunya antara maghrib sampai isya yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjernihkan hatinya. Ya, begitu sudah jernih, ya kemudian dia sampai menjelang subuh, sampai subuh kembali. Walaupun dia istirahat tidur, tapi dia di dalam tidur manusia pun banyak kendala, banyak halangan, banyak pikiran-pikiran. Terkadang dia bermimpi yang tidak baik, terkadang dia terganggu oleh pikiran di dalam mimpinya, maka dijernihkan dengan sholat subuh dan seterusnya. Puasa, kenapa puasa? Kenapa dalam satu tahun hanya Allah bebankan ya 1 bulan saja? Itu hikmah, ada masalahnya, ada baiknya. Selebihnya puasa-puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa ayam berbeda, ada puasa yang paling utama, puasa Daud, berpuasa sehari, berbuka sehari, terus. Maka setiap ketaatan pasti ada manfaatnya. Kembali kepada dirinya, kembali kepada tubuhnya, kembali kepada jiwanya dan hatinya. Kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat. Kemudian juga wayanha lima ya'lamu ta'ala. Kemudian Allah mengharamkan hal-hal yang dimana di situ ada masalah, ada bahaya, ada keburukan. Dilarang menjudi, ya dilarang berbuat gibah, dilarang berbuat aniaya, dilarang berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, dilarang berbuat kufur kepada Allah. Ini semua adalah mendatangkan bahaya, bahaya yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Allah melarang dari hamba-hambanya dari hal-hal yang buruk, dan manfaatnya juga akan kembali kepada dirinya. Ketika dia meninggalkan berbuat syirik, meninggalkan perbuatan kufur, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan maksiat-maksiat, itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri, bukan kepada yang lain. Sehingga di situ Allah mengharapkan hal yang buruk. Fata'ah kullu ta'ah bi'imtithali amri. Maka yang dikatakan ketaatan itu ketaatan seluruhnya apabila merealisasikan perintah-perintahnya. Yang dinamakan ketaatan adalah merealisasikan perintah Allah. Sholat dikatakan taat karena menjalankan perintahnya. Puasa dikatakan ketaatan karena melaksanakan perintah Allah. Sedekah termasuk ketaatan karena diperintah oleh Allah, dan seterusnya. Ibadah haji, ya ibadah zakat adalah ketaatan. Kenapa? Karena menjalankan perintah-perintah Allah. Wattiba'i rusulihi, demikian juga dikarenakan mengikuti perintah dari Rasulnya. Fi tasdiqi ma akhbar, di dalam membenarkan apa-apa yang Allah kabarkan. Wamtithalu ma umiru, dan mereka merealisasikan seluruh apa yang dianjurkan nabi-nabi tersebut. Wa tarku ma anhu ma naha anhu wa zajar, dan mereka meninggalkan segala hal yang dicegah, segala hal yang dilarang oleh nabi-nabinya. Wa fi hadza maqam, maka di dalam derajat semacam ini raddun adil, yang terdapat di sana bantahan yang besar, babayan balik, ya, dan penjelasan yang sangat dalam, ya, kepada kafirnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menolak adanya nasakh. Mereka tidak percaya dan mengingkari nasakh, penghapusan syariat. Watasihim syubhatihim, dan di sini penjelasan terhadap syubhat-syubhat mereka. Fi da'wa istikhalatin nasakh, di mana orang-orang Yahudi menyerukan tidak mungkin terjadinya perubahan syariat.
imma akhlak, ya baik itu secara akal ataupun secara syariat. Padahal ini kita sudah jawab semua, sudah dijawab. Karena dalam sadar mereka juga terjadi rasa penghapusan saya. Bukankah Taurat, ya Zabur dihapus oleh Allah, diganti dengan Injil, dan Injil pula dihapus kemudian diganti dengan Al-Quran. Bukankah dalam Taurat, Zabur, Injil mereka terdapat perintah agar beriman kepada Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad. Akan datang Nabi kepada kalian menjelang hari kiamat yang namanya adalah Ahmad, yang namanya adalah Muhammad. Tapi mereka mengingkarinya. Begitu turun Al-Quran, mereka ingkar. Mereka menyatakan kami hanya beriman kepada Taurat, kami hanya beriman kepada Injil, selebihnya kami tidak beriman. Kalau tidak mengimani berarti tidak mengimani juga pada Taurat, pada Injil mereka. Karena dalam Taurat dan Injil mereka terdapat perintah agar mengimani kepada Nabi yang terakhir, agar mengikuti kepada Nabi yang terakhir, yang menghapus seluruh syariat, yang agamanya terjaga hingga menjelang hari kiamat, yang kitabnya senantiasa terjaga hingga menjelang hari kiamat, yang tidak ada pemasukan, yang tidak ada penambahan, yang tidak ada pengurangan, yang kitabnya terjaga murni. Sudah berabad-abad. Maka kalau mereka menyerukan bahwasanya mereka hanya fanatik pada Taurat atau Zabur atau Injil mereka, berarti juga ingkar terhadap kitab mereka. Karena di dalam kitab mereka ada perintah. Juga telah diberitahu bahwa akan turun Nabi yang terakhir dan diperintahkan untuk mengikuti. Begitu mereka tidak mengikuti, berarti juga tidak mengikuti kitab-kitab. Hanya sebagian sedikit di antara mereka, pendeta-pendeta mereka yang mau beriman. Hanya sedikit. Sedikit itu mereka fanatik terhadap kitab mereka, yang itu menunjukkan bahwasanya mereka juga tidak beriman terhadap kitab mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini pula bahwa dalam khabar, ya, bahwasanya khabar ini, berita ini, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha. Allah Subhanahu wa taala yang merajai. Baginya singgasana langit dan bumi. Itu semua makhluk mengimaninya. Maka demikian pula bahwasanya syariat juga di tangan Allah. Kalau mereka percaya, kalau mereka mengakui bahwasanya singgasana langit dan bumi adalah milik Allah, maka syariat pun juga milik Allah. Allah mensyariatkan apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Maka bagi kalian tanpa Allah Subhanahu wa taala kalian tidak ada penolong. Kalian tidak memiliki wali. Tidak ada pelindung, tidak ada pertolongan. Maka sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Karena pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mencinta, karena Allah yang memiliki, karena Allah yang mengatur alam semesta. Sehingga orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia mendapatkan pertolongan. Lihat para nabi, sejak Nabi Adam, ya, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh, dia diuji oleh Allah dengan umatnya. Maka wal akibatu lil muttaqin, dan hanya akibat kebaikan yang hanya melanda orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Bagaimana Allah selamatkan orang-orang yang beriman bersama bahtera Nabi Nuh. Demikian juga Nabi Ibrahim, orang-orang yang beriman Allah berikan keselamatan. Dan Nabi-Nabi seterusnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, ya, Nabi Yusuf, Allah berikan pertolongan.
Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya walaupun diuji. Lihat ujian Nabi dari Yusuf. Ya, semenjak kecil dia sudah diuji. Dia dibuat ya ke dalam sumur yang tidak berair sampai ketemu ya oleh pedagang. Ketemu pun dijual kembali. Dijual akhirnya pada ya seorang majikan. Di situ mendapatkan pujian pula dari istri dari majikan. Diuji akhirnya di penjara. Hingga pada akhirnya ya sang raja bermimpi. Kemudian Nabi Yusuf memberikan solusi. Oh, kita berdoa dengan menampilkan mimpi yang dialami oleh raja tersebut. Akhirnya dibebaskan. Akhirnya dijadikan sebagai wazir menterinya dan seterusnya. Setiap nabi pasti memiliki ujiannya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Berdakwah ya di tempat kelahirannya terus, bahkan terancam, bahkan kepalanya dijadikan sayembara. Barang siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan imbalan yang sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah harus hijrah dari Mekah, hanya ditemani oleh satu orang. Bagaimana orang terusir dari tempat kelahirannya, pergi meninggalkan segala kenangan, bukan hanya harta, tapi seluruh kenangan-kenangannya. Padahal beliau lahir dalam kondisi yatim, ya dalam kondisi yang sangat sederhana. Ya Nabi, ya Rasul, bahkan Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling mulia ternyata terlahir dalam kondisi yatim. Ya kita siapa? Kita bukan Nabi, ya kita bukan Rasul. Ternyata kehidupan kita ya dari kecil, ya sampai kita dewasa, bahkan sampai tua, hanya mendapatkan anugerah dari mana. Di sini Nabi Rasul mendapatkan ujian. Bahkan ketika umur beliau 40 tahun menyampaikan dakwahnya ditentang. Yang menentang bukan hanya orang-orang jauh, bahkan paman-pamannya. Ya, orang yang saudara, orang yang sedaki, bahkan kedudukannya sebagai pamannya yang lebih senior, lebih tua, menghalangi dakwahnya. Bahkan permusuhan yang politis oleh pamannya Abul Hakam, ya, yang dijuluki sebagai Abul Hakam, orang yang paling cerdas saat itu. Tapi karena dia ingkar kepada Nabi Muhammad, maka dia digelari sebagai Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Maka yang namanya kepintaran, yang namanya kecerdasan, itu orang-orang yang mau mengikuti keimanan. Seperti apapun, secerdas apapun, kalau dia tidak beriman, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Paling bodoh di dunia, paling bodoh di akhirat. Paling sengsara hidupnya di dunia, paling sengsara di akhirat. Pamannya yang bergelar, yang memiliki gelar Abul Hakam, orang yang paling jenius, tapi memusuhi dakwah, selalu menghalangi, selalu menjadi provokator, selalu menjadi penghalang. Maka dia digelar di dalam Islam sebagai Abu Jahal. Abu Jahal namanya Abu Hakam. Nama aslinya adalah Abul Hakam, orang yang paling cerdas, orang yang paling cerdas di bangsa Quraisy, dia Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Abul Hakam. Tapi karena menentang dakwah Nabi, menentang kebenaran, maka berbalik, ya 180 derajat. Tidak berguna akal, tidak berguna kedudukan, tidak berguna pengaruh, tidak berguna harta, tidak berguna jabatan. Karena menentang syarat Islam sehingga berubah, ya 180 derajat, menjadi orang yang paling bodoh, dikenal sebagai Abu Jahal. Tidak sama penderitaan Nabi,
sampai setelah hijrah permusuhan terus berlanjut. Jadi musuh orang-orang Yahudi penduduk Madinah dari 3 kabilah besar, kabilah Bani Qainuqa, Banu Nadir, ya dan seterusnya, memusuhi dakwah, merintangi Nabi, bahkan berusaha untuk dirangi, berusaha untuk dihabisi. Berkali-kali setiap mendakwahkan dia ditentang, terjadi peperangan, hampir setiap tahun perang. Padahal dia Nabi, padahal dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dia sayyidnya, majikannya, orang yang terbaik dari anak cucu Adam. Setiap tahun diuji dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya diuji. Padahal dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Maka betapa bodohnya orang-orang yang memerangi manusia terbaik, yang membenci sayyidnya anak cucu Adam, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ya menyedihkan orang-orang yang tidak tunduk, tidak patuh terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendidik para sahabat yang ketika itu masa jahiliyah berubah menjadi khairul ummatin. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Imran, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Kalian orang-orang yang hidup bersama Nabi adalah sebaik-baik manusia, sepanjang zaman yang diperuntukkan untuk manusia, diperintahkan untuk beramar ma'ruf, bernahi munkar, untuk mengingatkan, untuk menyampaikan. Karena kalau agama tidak disampaikan, tidak akan terjadi kenyamanan, tidak akan terjadi kedamaian, tidak akan seseorang bisa meraih surga tanpa amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga sahabat yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang terbaik, menjadi pendamping para nabinya, mereka berjuang bersama Nabi. Berapa dari mereka yang gugur, yang terbunuh, yang jadi korban, padahal mereka adalah manusia yang dijamin masuk surga, ternyata juga diuji, diberikan cobaan, dan mereka bersabar. Tidak ada yang mereka mengeluh. Ada yang mengeluh, kamu diingat ya bahwasanya para sahabat di saat itu mengeluhkan tentang kefakiran. Mereka silau terhadap Imperator Rum, Imperator Persia, kerajaan Hidayah, kerajaan besar yang mereka bergelimang dengan emas dan perak, dengan permata-permata, sehingga para sahabat sebagian mereka bertanya kepada Nabi, sekaligus memohon, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar kita dijadikan seperti mereka, yaitu bangsa Romawi, yaitu seperti bangsa Persia yang mereka megah, yang mereka bergelimang harta. Maka Rasulullah beliau terdiam dan terduduk sambil beliau menangis. Arti itu, kenapa kalian tidak ridho? Mereka diberikan oleh Allah dunia, sedangkan kalian merasa diberikan oleh Allah akhirat. Tidak cukup akhirat, kalian tidak menghendaki akhirat. Akhirat, kampung akhirat hanya kalian yang bertempat di sana. Surga hanya ditempati oleh kalian. Kalian masih kurang ingin mendapatkan surga sekaligus dunia? Ini adalah pertanyaan yang menjadikan hati para sahabat menjadi menangis. Umat Islam dijamin oleh Allah surga. Kenapa masih silau terhadap orang-orang kafir yang mereka bergelimang, yang mereka hanya hidup di dunia saja? Dunia adalah kehidupan puncak mereka, sedangkan puncak dari orang-orang bermukmin adalah di surga. Orang beriman masih kurang,
masih tidak rela, tidak ridho kepada Allah, diberikan surga di akhirat, masih kurang, ingin mendapatkan dunia, ingin menggenggam dunia, sebagaimana orang kafir menggenggam dunia. Maka di sini Rasulullah mengingatkan para sahabat, segera diingatkan, segera diingatkan. Bukankah Allah menjamin kalian untuk masuk surga? Sedangkan surga adalah kenikmatan yang tiada, malah ainun ro'at, yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala sami'at, ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbil bashar, hati manusia tidak pernah tergambar. Kenikmatan surga yang tiada. Orang beriman masih kurang Allah berikan surga, masih tidak bersyukur, masih tidak rela, masih hatinya gampang. Kalau orang-orang kafir, mereka hidup di dunia dengan bergelimang harta, sedangkan mereka di akhirat, begitu mereka mati, mereka disiksa. Mereka begitu nafas mereka terhenti, mereka berikan azab di kubur-kubur mereka. Tubuh mereka akan dicabik-cabik, nyawa mereka akan mendapatkan azab sampai menjelang hari kiamat. Begitu kiamat tegak, mereka dibangkitkan, mereka lebih takut lagi. Karena mereka hidup adalah kehidupan dunia. Ternyata ada kehidupan yang kedua. Itu selamanya. Mereka berhidup sangat takut sekali. Kok ternyata hidup kembali. Bukanlah tubuh mereka sudah hancur menjadi tanah, sudah dimakan bergantung, sudah menjadi debu berterbangan. Kok bisa tumbuh kembali? Kok bisa bersatu kembali? Tubuh yang sudah hancur, nyawa yang sudah pergi, kenapa bisa bersatu kembali? Ternyata bersatu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan menghadap kepada Allah. Maka begitu manusia masing-masing berdiri berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ingatkan nikmat-nikmatnya. Bukankah aku telah berikan kesehatan? Bukankah aku limpahkan kepada kalian nikmat? Bukankah aku berikan kau jodoh, pasangan, keturunan? Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan kepemimpinan, Allah berikan. Kemudian hamba setiap pertanyaannya mengatakan iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya yang terakhir, apakah kau mengira setelah kematianmu kau akan berjumpa dengan mereka? Mengatakan tidak pernah terduga. Kami mengira hanya hidup di dunia. Di dalam riwayat yang lain Allah bertanya, di mana syukur kalian? Aina syukur? Wa syukur nikmat. Apa yang sudah kau lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmat tersebut? Mereka bisa menjawab. Maka Allah katakan, al-yawma ansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka pada hari ini kamu akan aku campakkan ke neraka jahanam sebagaimana kau lupa akan perjumpaan kalian pada hari ini. Karena manusia akan berhadapan dengan Allah. Masing-masing kita akan menghadap Allah. Allah akan menanyakan syukur kita. Allah akan mempertanggungjawabkan ya kenikmatan. Sehingga ya setiap hamba jawabannya bersama. Ketika ditanya, apakah kau mengira engkau akan berjumpa, akan menghadap di hadapanku? Kebanyakan manusia tidak memikirkan kata-kata itu. Mereka mengira diberi nikmat begitu saja, tanpa embel-embel, tanpa bertanggung jawab. Itu mustahil. Itu biasa saja. Ketika seorang diberikan misalnya ya suatu kenikmatan, dia akan bertanggung jawab. Istilahnya kalau para PNS, ya ada dana, ada LPG-nya, ya surat pertanggung jawabannya. Maka di hadapan Allah lebih berat. Nikmat-nikmat tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki semua adalah nikmat. Kesehatan,
kesehatan mata, kesehatan telinga, hidung, mulut, ya, tangan, kaki, jantung, semua yang ada di dalam ya tubuh kita tidak bisa menghitung. Kalau menghitungnya saya tidak bisa, bagaimana bisa mensyukurinya? Maka dari sini berat, sehingga Abu Tamimah ya ketika dikeluhkan padanya akan sempitnya kehidupan dia sangat sempit di dalam hidupnya, tidak memiliki harta, tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham. Kemudian ditanya balik oleh Abu Tamimah, apakah kamu mau mata yang menempel di kepalamu dihargai dengan 1.000, 100.000 dirham? Masing-masing dari telinga kamu dihargai dengan 100.000 dirham. Hidung kamu, mulut kamu, masing-masing dihargai dengan 100.000 dirham. Seluruh tubuh disebut satu-satu, ternyata tidak. Bagaimana dia bisa hidup sendiri? Dia bergelimang harta. Dia kalau dijual satu organnya saja, dia sudah kaya raya. Bagaimana dia bisa mengeluh hidup sendiri? Bisa mengeluh hidup memiliki harta, tidak memiliki benda. Padahal kalau dijual satu persatunya, ratusan juta dirham, bahkan dinar, masih mengeluhkan, tidak bersyukur kepada Allah. Ini ya perkataan yang cerdas, ya jawaban dari Abu Tamimah kepada sahabatnya yang mengeluhkan tentang hidup yang sempit, hidup yang serba tidak memiliki. Maka disadarkan bahwasanya masing-masing kita memiliki organ yang begitu mahal nilainya. Kalau dijual itu bisa hidup yang sangat baik. Baru satu organ, ya tangan kita, kaki kita mau dihargai berapa? Ya jantung, ya paru, ya usus kita. Orang kalau sakit, ya dia harus operasi, harus berobat ratusan juta. Ya gimana? Ya ternyata harta tidak bernilai. Kaki saja satu, dia sudah sakit, ya dia harus periksa, harus berobat, harus bolak-balik menelan obat. Padahal obat itu baik, tapi dia juga tetap melakukannya. Karena ini menunjukkan bahwasanya segala kebaikan itu berada di atas syariat Islam, di dalam syariat Islam. Ma'alakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Maka bagi kalian jika tanpa Allah, maka kalian tidak memiliki pelindung, tidak memiliki penolong. Penolong yang hakiki adalah Allah Subhanahu. Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dari sini ya kita diperintahkan agar senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iya karena guru wa iya karena nasta'in. Sebagaimana ibadah-ibadah kita tujukan kepada Allah, maka semua permohonan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sakit kita memohon kepada Allah agar disembuhkan. Rasa fakir kita memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan. Rasa apa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan ya lindungi kami dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar. Maka jika tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang manusia adalah yang lemah. Manusia adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa, karena hanya penolong datang dari sisi Allah. Perlindungan hanya datang dari sisi Allah. Maka bila kita mempelajari sejarah para nabi, menengok kehidupan para nabi dan rasul, bagaimana Allah menolong mereka, Allah memberikan perlindungan kepada mereka, walaupun harus dengan diuji. Ya, dan ujian masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Ujian Nabi Adam berbeda dengan Nabi Nuh.
Ujian Nabi Nuh berbeda dengan Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim berbeda dengan Nabi Musa. Di sana ada ujian Nabi Ayub. Di sana ada ujian Nabi Yunus. Di sana ada ujian masing-masing Nabi. Yang bila kita melihat, ternyata akhir dari ujian mereka adalah pertolongan dari Allah. Pertolongan. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji? Ya, dengan kaumnya yang mereka gemar beribadah kepada berhala. Ya, mereka memiliki berhala-berhala yang besar, yang kecil. Di saat itu, ya, Nabi Ibrahim dengan pikirannya yang sangat kalem, yang sangat sederhana, maka memiliki ide. Seluruh berhala dihancurkan. Ditinggalkan satu yang paling besar. Maka begitu rajanya dan umatnya yang mau beribadah kepada berhala, ternyata sudah pada pecah semua. Yang tersisa hanya satu. Kemudian dikatakan bahwasanya yang melakukan ini adalah Ibrahim. Dia seorang pemuda. Maka raja tersebut mengatakan, datangkan Ibrahim. Datangkan ke sini saat itu. Maka datang. Terjadilah komunikasi. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang mengerjakan ini semua kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Maka dikatakan bal fa'alahu kabiru. Akan tetapi yang melakukan yang paling besar. Kemudian tangannya bisa ada fasalu in kanu yang. Maka tanyalah kepada yang ini, kalau dia betul-betul bisa berbicara. Maka mereka pun membentak, bagaimana patung kamu aja bicara, patung ditanya, bukanlah patung tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa engkau memerintahkan untuk bertanya kepada Allah? Maka dijawab, kalau ditanya saya tidak bisa, bagaimana mau menyembahnya? Meminta, memohon, memberikan ya kepada kalian, bagaimana bisa? Disembah. Kenapa disembah? Dipecat saja tidak bisa melawan. Diajak bicara saja kamu menolak. Bagaimana kau bisa berkomunikasi setiap hari kepada dia, memohon ini, meminta ini, meminta ini, meminta ini, kepada berhala yang tidak punya akal, siapa saya atau kamu? Maka disinilah ya muncul ya wawasan yang baru. Mereka tidak sadar kalau berhala itu tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab pertanyaan saya tidak bisa. Bagaimana bisa menjawab permintaan-permintaan orang yang berdoa, yang memohon, yang bermunajat kepada mereka? Maka di sini Nabi Ibrahim menyadari. Ya, dan ujian-ujian yang lain. Nabi Ayub, ya, yang diuji dengan penyakitnya. Nabi Yunus, yang dia di dalam kegelapan, ikan yang sangat besar di dalam lautan, di dasar lautan. Maka karena ada bidul umar Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri. Maka tatkala puncak kesulitan, ya, yang namanya kesulitan pasti ada puncaknya. Maka pada puncaknya kemudian Nabi yang soleh tersebut, Nabi yang tunduk patuh kepada Allah tersebut teringat akan doa yang apabila diucapkan maka Allah akan mendengar. Padahal di dasar laut, di kegelapan perutnya ikan yang besar, tapi ketika berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tiada sesembahan yang pantas, yang berhak untuk disembah kecuali hanya Engkau. Sedangkan aku adalah hamba yang penuh aniaya. Menyadari akan kelemahan, menyadari akan kesalahan,
menyadari akan keburukan-keburukan dirinya. Maka subhanallah, maha suci ya Allah, ini untuk minamul ini. Aku adalah hamba yang aniaya terhadap diriku, aniaya terhadap umatku, aniaya terhadap engkau sebagai penciptaku ya Allah. Maka Allah akan berkata, astajabnalah, dan Allah ijabah. Dan betapa banyak kisah-kisah Nabi, para Nabi yang Allah katakan fastajabnalah, fastajabnalah, fastajabnalah. Kami ijabah, kami kabulkan, kami turunkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha. Allah adalah Zat yang maha kuasa. Tanpa Allah kita tidak memiliki pelindung juga tanpa Allah. Sehingga dari sini ya betapa maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan para hamba-Nya. Mungkin sampai di sini biar kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.